Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pemanasan global. Nah, jadi di sini kami akan presentasikan hasil dari rangkuman yang sudah kami buat. Jadi di kelompok kami terdapat 4 anggota. Ada Alkafi, Francisca, Nafisa, dan Rana. Nah, kemudian bab-bab yang kami bahas ini ada dari definisi pemanasan global, kemudian efek rumah kaca, penyebab, dampak, cara pencegahan, dan yang terakhir adalah kesepakatan dunia dalam menangani kasus pemanasan global ini. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih bawah air. Gas karbon dioksida ini yang menjadi penyebab utama dari terjadinya pemanasan global melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di mana panas matahari terperangkap di atmosfer. Penyebab pemanasan global yang pertama, setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti energi, transportasi, industri, peternakan sapi, industri pertanian pupuk, limbah industri dan tambang industri, dan limbah rumah tangga. Pencemaran laut, lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dan yang terakhir, mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari seperti saja. Dampak dari pemanasan global. Terdapat 6 dampak dari pemanasan global dalam PowerPoint ini. Yang pertama, ada perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca ini juga berdampak pada pertanian manusia, yaitu rusaknya hasil panen. Yang kedua, ada hujan asam. Hujan asam menyebabkan kerusakan di benda-benda logam, lalu tumbuhan akan mati, lalu yang terakhir ada pastinya manusia akan kesulitan bernafas. Yang ketiga, ada es kutub dan selatan mencair. Dikarenakan pemanasan global ini, es mencair yang berakibatkan panas matahari semakin meningkat. Yang keempat, ada permukaan air laut naik. Dikarenakan air es yang mencair, dipastikan air laut pun ikut naik. Yang kelima, ada ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak pada makhluk hidup seperti hewan yang bermigrasi ke tempat lain dari tempat sebelumnya dikarenakan pemanasan global tersebut. Dan terakhir ada lapisan ozon menipis. Pemanasan global menyebabkan lapisan ozon menipis dikarenakan radiasi langsung matahari yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pencegahan pemanasan global. Yang pertama, menjaga kelestarian alam. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang kedua, ada mengendalikan limbah. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Nah, yang ketiga, ada mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang terakhir, ada mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Nah, jadi bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai hasil kesepakatan dunia. Nah, jadi organisasi pertama yang akan kita bahas adalah Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah, atau kita bisa singkat sebagai IPCC. Nah, jadi IPCC ini adalah sebuah organisasi yang berisikan dari para ilmuwan perubahan iklim di seluruh dunia. Nah, IPCC ini didirikan oleh 2 organisasi PBB. Yang pertama adalah World Meteorological Organization, atau kita bisa singkat sebagai WMO. Dan yang satunya lagi adalah United Nations Environment Program, atau kita bisa singkat sebagai UNEP. Nah, jadi IPCC ini dibentuk sebagai salah satu respon untuk mengurangi pengaruh negatif gas efek rumah kaca. Nah, selain itu juga tujuan utama dari IPCC ini adalah untuk mengevaluasi perubahan iklim akibat ulah manusia yang akan ditinjau kembali secara sistematis. Nah, jadi selanjutnya organisasi kedua yang akan kita bahas adalah Kyoto Protocol.
Nah, jadi Kyoto Protocol ini adalah sebuah perjanjian internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia untuk menjaga kestabilan gas rumah kaca di atmosfer. Lalu tujuan utama dari Kyoto Protocol ini adalah mengurangi emisi gas yang berkontribusi besar atas pemanasan global. Nah, jadi organisasi terakhir yang kita bahas ini adalah United Nations Framework Convention on Climate Change, atau kita bisa singkat sebagai UNFCCC, atau juga dalam bahasa Indonesia ini adalah Konvensi Perubahan Iklim. Nah, jadi UNFCCC ini adalah perserikatan bangsa-bangsa yang bertugas untuk mendukung respon global menangani ancaman perubahan iklim. Nah, lalu purpose dari UNFCCC ini adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level untuk mencegah campur tangannya manusia dalam sistem iklim tersebut. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.